160. Nah, pada video ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Topik yang kedua yaitu prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Berikut videonya. Nah, yang pertama ada karakteristik perkembangan kognitif anak SD. Anak SD itu berada pada tahap perkembangan kognitif konkret menurut teori Piaget. Pada tahap ini mereka mampu berpikir logis tetapi masih terbatas pada situasi yang konkret. Mereka itu lebih mudah memahami informasi jika disampaikan melalui pengalaman langsung, gambar, atau benda nyata. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak memerlukan pendekatan yang menyenangkan, visual, dan tentunya kontekstual. Nah, yang kedua adalah teori pemerolehan bahasa kedua. Beberapa teori penting dalam pemerolehan bahasa kedua antara lain adalah creation dengan teori input, hipotesis, dan activist filter. Yang kedua ada Vygotsky dengan konsep zone of proximal development. Yang ketiga ada Piaget yang menekankan hubungan antara perkembangan bahasa dan kognitif. Teori-teori ini menyatakan bahwa anak akan lebih mudah menguasai bahasa kedua jika pembelajaran dilakukan secara alami dalam lingkungan sosial yang mendukung dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Selanjutnya ada hubungan teori dengan kemampuan anak SD. Teori Carlson menekankan pentingnya comprehensible input atau masukan yang dapat dipahami yang sesuai dengan kemampuan anak. Vygotsky menambahkan bahwa interaksi sosial sangat penting, sedangkan Piaget mengingatkan agar materi sesuai dengan tahap berpikir anak. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Inggris pada anak sebaiknya menggunakan metode interaktif, cerita sederhana, permainan, media visual agar sesuai dengan perkembangan mereka. Prinsip pengajaran listening, speaking, reading, and writing. Yang 4 keterampilan dasar tersebut harus diajarkan secara terpadu. Listening dan speaking sebaiknya diajarkan terlebih dahulu karena anak-anak lebih mudah memahami melalui suara dan bicara. Nah, sementara itu reading dan writing bisa diajarkan setelah mereka terbiasa dengan bunyi dan makna kata. Setiap keterampilan membutuhkan pendekatan berbeda namun tetap saling mendukung dalam proses pemerolehan bahasa. Nah, untuk contoh aktivitas sederhana yaitu yang pertama listening, bisa melalui Simon Says untuk melatih pemahaman instruksi. Yang kedua ada speaking, yaitu perkenalan diri atau bermain peran seperti di toko. Yang ketiga ada writing, membaca buku cerita, bergambar sederhana. Yang terakhir ada writing, melengkapi kalimat atau menulis nama benda yang ada di gambar. Media atau alat bantu yang digunakan. Media yang digunakan dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan belajar. Nah, contoh media yang efektif adalah berikut. Ini contoh dari flashcard bergambar. Ini contoh puppet atau boneka tangan. Nah, berikut contoh dari video animasi. Yang terakhir ada contoh dari storybook. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD harus mempertimbangkan tahap perkembangan kognitif serta teori pemerolehan bahasa kedua. Guru perlu menerapkan prinsip pengajaran 4 keterampilan secara kreatif, menyenangkan, dan sesuai konteks. Penggunaan aktivitas sederhana dan media visual sangat penting agar pembelajaran menjadi efektif dan tentunya menyenangkan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video dari saya. Bye-bye.